Salam dalam damai dan sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita masih beribadah dalam kondisi pandemi COVID-19. Karena itu, kita masih beribadah di tempat tinggal kita masing-masing. Sekalipun demikian, yakinlah bahwa Tuhan dengan kasih, karya, dan anugerah-Nya pasti hadir dalam ibadah di tempat tinggal kita masing-masing. Ibadah hari ini sekaligus merupakan ibadah pembukaan bulan keluarga GKJW. Semoga melalui bulan keluarga, setiap keluarga merasakan keharmonisan dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus. Ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta Hutomo Suryo Widodo. Saudara yang terkasih, marilah kita berdiri dan memulai ibadah ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 249, baitnya yang pertama, Serikat Persaudaraan. Saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan sukacita marilah kita bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan pada saat ini. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh, kita menyiapkan hati kita datang menghadap kepada Tuhan. Marilah ibadat hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta alam semesta, yang tidak pernah meninggalkan karyanya dan senantiasa menyatakan kasih setianya. Kasih karunia Allah Bapa dan damai sejahtera Yesus Kristus senantiasa ada pada saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Tema ibadah kita pada saat ini bertepatan dengan pembukaan bulan keluarga Gereja Kristen Jawetan, mengambil tema keluarga yang lestari dan ikut serta dalam karya Tuhan Allah. Mari kita sambut tema ini dan mari kita wujudkan bulan keluarga ini dengan sukacita. Kita tandai dengan bersama-sama menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat nomor 451, bait pertama dan baitnya yang kedua. Bahagia
Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengakui bahwa di hari-hari yang kita lalui, kita telah melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Kita telah berdosa di hadapan Tuhan. Karena itu, marilah dalam ibadah pada saat ini, kita bersama-sama mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan dan mohon pengampunan kepadanya di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami datang kepadamu dengan membawa segala kekurangan, kelemahan, dan dosa-dosa kami. Kami mengaku bahwa kami telah melakukan banyak sekali pelanggaran di hadapan Tuhan. Kami telah berdosa di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus, kami mengingat akan kasih-Mu yang menakjubkan itu. Karena itulah kami datang kepada Tuhan mengaku dosa-dosa kami dan mohon pengampunan kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami. Kiranya Tuhan berkenan menyatakan anugerah pengampunan itu kepada kami, supaya kami pun juga terbebas dari hukuman dosa dan hidup dalam anugerah keselamatan yang daripadamu. Kami percaya Tuhan yang Maha Kasih berkenan mengampuni kami, karena kami minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Bagi setiap orang yang dengan tulus mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan, marilah kita bersama-sama menerima berita pengampunan dari Tuhan. Dan karena itu jemaat disilakan berdiri. Demikian tertulis berita pengampunan dari Tuhan seperti yang terdapat di dalam surat Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14 yang menyatakan demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita miliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Berbahagialah kita yang hidup dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 392. Kita nyanyikan baitnya yang pertama. Jemaat disilakan duduk kembali.
Tiba saatnya bagi kita, saudara-saudara sekalian, untuk bersama-sama menerima pelayanan firman Tuhan, dan karena itu pembacaan firman Tuhan akan disampaikan oleh salah seorang anggota majelis jemaat. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tiba saatnya kita saat ini akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Matius bab 10 ayat 40 sampai 42. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama memohon pertolongan dari Tuhan dengan berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terlebih Tuhan, kalau saat ini kami tiba saatnya akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan berkati kami sehingga kami boleh mendengarkan dan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berfirman-Lah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita pada hari ini sekaligus merupakan pembukaan bulan keluarga Gereja Kristen Jawi Wetan. Oleh karena itu, ketika memperhatikan tema ibadah ini, yakni keluarga yang lestari dan ikut serta dalam karya Tuhan Allah, perhatian saya tertuju pada dua hal yang mempengaruhi kehidupan keluarga. Hal yang pertama adalah tertuju pada situasi pandemi COVID-19, di mana setiap orang dihimbau agar lebih banyak melakukan aktivitasnya di dalam rumah. Himbauan ini dipertegas dengan kalimat belajar di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah. Secara tidak langsung, kegiatan yang dilakukan di dalam rumah ini menjadikan masing-masing anggota keluarga memiliki banyak waktu untuk berinteraksi dengan anggota keluarga, sehingga memiliki banyak kesempatan untuk berkomunikasi dan berkegiatan bersama dengan keluarga. Orang tua memiliki kesempatan untuk menemani anak belajar di rumah. Kemungkinan juga anak bisa mengerti apa yang dilakukan oleh orang tuanya melalui pekerjaan yang dilakukannya di rumah. Bukan hanya itu, orang tua dan anak-anak juga bisa mewujudkan kebersamaannya melalui ibadah bersama di rumah. Itu hal pertama yang bisa kita perhatikan. Yang kedua, saudara-saudara, perhatian saya juga tertuju pada Hari Keluarga Nasional atau Harganas yang jatuh pada setiap tanggal 29 Mei. Pada saat ini, Hari Keluarga Nasional sudah memasuki tahun yang ke-27. Peringatan Hari Keluarga Nasional dimaksudkan untuk mengingatkan seluruh masyarakat Indonesia tentang pentingnya keluarga
sebagai sumber kekuatan untuk membangun bangsa dan negara. Oleh karena itu, melalui bacaan Alkitab kita pada saat ini, sebagai umat Tuhan kita diingatkan tentang tanggung jawab keluarga Kristen terhadap kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang keluarga Kristen, sesungguhnya kita juga diingatkan bahwa keluarga Kristen tidak bisa dipisahkan dari campur tangan Tuhan Allah yang mempersatukan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang bertekad untuk membentuk kehidupan keluarga, hidup bersama dalam keluarga. Diawali oleh pemberkatan perkawinan di gereja, keluarga Kristen memiliki tanggung jawab untuk memberlakukan kehendak Allah dalam kehidupan sehari-hari melalui kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, setiap anggota keluarga dikehendaki agar selalu mewujudkan cinta kasih Allah dalam kehidupannya sehari-hari, baik di tengah-tengah keluarga itu sendiri, demikian juga di lingkungan masyarakat di mana keluarga ini berada. Sekalipun demikian, mewujudkan cinta kasih Tuhan Allah dalam kata-kata, dalam sikap dan perbuatan, sesungguhnya bukan hal yang mudah dilakukan. Sebagai umat Allah yang mendasarkan kehidupan berumah tangga di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, masing-masing anggota keluarga pasti juga berhadapan dengan berbagai pergumulan dan tantangan. Perikop bacaan Alkitab kita hari ini mengingatkan kita semua sebagai keluarga agar mengarahkan sekaligus juga menggantungkan hidup hanya kepada Yesus Kristus. Fokus keluarga Kristen harus selalu tertuju pada Yesus Kristus. Dan karena tertuju pada Yesus Kristus, maka keluarga Kristen akan selalu teringat dan selalu berusaha melakukan kehendak Allah, meskipun terkadang juga harus berhadapan dengan berbagai rintangan dan tantangan. Bahkan bukan tidak mungkin keluarga Kristen juga berhadapan dengan penderitaan. Setiap orang yang menyebut dirinya beriman kepada Yesus Kristus, baik secara pribadi maupun bersama-sama sebagai keluarga, sesungguhnya harus berani mewujudkan ajaran dan teladan Yesus dalam kehidupannya sehari-hari. Dan ini bukan persoalan yang mudah. Tidak mudah bagi setiap orang, tidak mudah bagi setiap keluarga untuk mewujudkan ajaran dan teladan Yesus dalam kehidupannya sehari-hari. Karena terkadang juga tergoda untuk lebih mengutamakan kepentingan dirinya sendiri. Dan ini sesungguhnya persoalan yang berat. Padahal apapun yang terjadi, keluarga Kristen harus selalu berupaya melakukan apa yang baik seperti apa yang dikehendaki oleh Yesus Kristus, Sang Kepala keluarga yang sejati. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, situasi pandemi COVID-19 memang tidak menyenangkan. Namun situasi ini sesungguhnya juga bisa berikan kesempatan kepada kita agar menjadikan keluarga kita masing-masing memiliki kualitas iman yang baik. Kualitas iman yang baik suatu keluarga bisa diwujudkan dalam ketaatannya kepada Yesus Kristus.
dan kesediaannya menanggung resiko. Mengadakan ibadah secara rutin bersama semua anggota keluarga di rumah masing-masing, berani menyatakan kebenaran dalam sikap dan kata-kata, menyatakan kasih dan kepedulian kepada sama secara konkret sejalan dengan kehendak Yesus Kristus, bukan hal yang mudah dilakukan. Pasti terkadang juga menjadikan setiap orang dan keluarga mendapatkan berbagai macam rintangan. Terkadang merasa kesulitan untuk bisa mengumpulkan semua anggota keluarga untuk berdoa bersama saja sulit, apalagi beribadah bersama. Untuk mewujudkan kasih dan kepedulian bagi sama itu pun juga bukan persoalan yang mudah, karena terkadang tergoda juga untuk lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri, termasuk kepentingan keluarga. Demikian juga ketika harus menyatakan kebenaran dan kasih kepada sesama, itu pun juga bukan persoalan yang mudah dilakukan. Tetapi ketika itu dilakukan dengan baik, maka sesungguhnya pasti akan ada upah yang disediakan Tuhan bagi umatnya. Ada upah yang disiapkan Tuhan bagi keluarga-keluarga yang melakukan apa yang baik seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Upah adalah hasil jerih lelah dari apa yang dilakukan seseorang setelah melakukan sesuatu. Demikian juga dengan setiap orang yang melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupannya, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai keluarga, juga tidak akan menjadi sia-sia dalam apa yang ia lakukan. Meskipun ketika mewujudkan ketaatannya kepada Tuhan menjadikan dirinya mendapatkan berbagai rintangan dan tantangan yang berat, tetapi Tuhan pasti akan melimpahkan berkat-Nya, dan berkat itulah sesungguhnya upah yang diberikan kepada keluarga-keluarga. Sukacita dan damai sejahtera akan diberikan Tuhan kepada umat-Nya. Dan itulah upah yang diberikan Tuhan kepada setiap orang yang setia beriman kepada Yesus Kristus dan melakukan kehendak-Nya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keberanian dan ketaatan melakukan apa yang sesuai dengan ajaran dan kehendak Yesus Kristus, inilah yang harus selalu ditanamkan dalam kehidupan keluarga kita. Karena itu diperlukan juga pengajaran dan keteladanan dalam keluarga. Jika pengajaran dan keteladanan dalam sikap dan perbuatan selalu sejalan, maka bukan tidak mungkin semua anggota keluarga akan terbiasa melakukan perbuatan baik di tengah-tengah masyarakat sebagai perwujudan imannya kepada Yesus Kristus. Orang tua bukan sekedar memberikan nasihat kepada anak-anaknya, tapi nasihat itu juga disertai dengan keteladanan. Dan ketika semua itu dilakukan dengan sejalan, seiring, bahkan sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan kepada umat-Nya, maka bukan tidak mungkin anak-anak juga akan bisa mewujudkan pengajaran itu ketika ia ada di lingkungan masyarakat di mana mereka berada. Mereka bisa mewujudkan semuanya itu bersama dengan teman-temannya dalam pergaulannya setiap hari. Pengajaran yang disertai dengan keteladanan sekalipun berat dilakukan, tapi ketika itu dilakukan menjadi salah satu cara keluarga ikut serta menghadirkan karya Allah di tengah-tengah masyarakat. Karena itu saudara, marilah kita wujudkan semuanya itu dengan sukacita, sehingga keluarga kita juga bisa menjadi berkat bagi keluarga-keluarga yang ada di sekitar kita. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon untuk bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli ini dengan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Sekarang marilah kita bersama-sama menyatakan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucapkan syukur kepadamu atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, bersama-sama dengan keluarga kami, beribadah kepada Tuhan di hari yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami bersyukur atas keluarga yang Tuhan berikan kepada kami, atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami menikmati kebersamaan hidup dengan keluarga kami. Karena itulah di awal kegiatan bulan keluarga Gereja Kristen Jawetan, perkenankanlah kami datang menghadap kepada Tuhan dengan berharap kiranya Tuhan juga selalu hadir dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Tuhan berikan kepada kami sukacita dan kemampuan di dalam kami menghadapi berbagai macam pergumulan dan rintangan dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Karena itulah kami juga berharap kiranya kehadiran Tuhan menyemangati kami, supaya kami masing-masing anggota keluarga senantiasa berupaya mewujudkan keharmonisan hidup berkeluarga. Perkenankanlah ya Tuhan, kami juga datang mohon kepadamu, kiranya Tuhan juga berkenan untuk menyertai dan mampukan umat-Mu di tengah-tengah pergumulan kehidupan bangsa kami, terlebih terkait dengan adanya pandemi COVID-19. Kami senantiasa berharap kepada Tuhan, kiranya umat-Mu ini senantiasa Tuhan berikan kemampuan untuk dapat melakukan apa yang baik dengan melakukan hidup yang bersih dan sehat, dan juga di dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19. Kami mohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan juga berkenan menjauhkan umat Tuhan dari segala macam penyakit yang mengancam hidupnya. Kami juga berdoa untuk setiap upaya yang dilakukan oleh tim medis, demikian juga oleh pemerintah bangsa kami di dalam menyelesaikan pergumulan terkait dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Tuhan berikan kemampuan kepada mereka, supaya segala sesuatu yang mereka lakukan dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19 ini semuanya dapat dilakukan dengan lancar, dan pada saatnya bangsa kami pun juga segera terbebas dari pandemi ini. Karena itu kami juga berdoa bagi mereka yang saat ini sedang terbaring sakit karena berbagai macam penyakit yang mereka derita. Kiranya Tuhan juga memberikan kesembuhan kepada mereka dengan jamahan tangan kasih Tuhan yang penuh kuasa itu. Memberikan juga penghiburan bagi mereka yang bersedih. Memberikan juga pertolongan bagi mereka yang sedang menghadapi berbagai macam kesulitan dan kesusahan dalam hidup mereka. Mampukan mereka di dalam upaya meraih segala pengharapan mereka. Dan biarlah umat-Mu ini juga dapat mengupayakan apa yang baik dalam kehidupan mereka sejalan dengan ajaran dan kehendak Tuhan.
Perkenankanlah ya Tuhan, kami berdoa juga untuk kehidupan bangsa dan negara kami, juga bangsa-bangsa di dunia ini, terkait dengan harapan akan terwujudnya damai dan sejahtera. Kami berharap biarlah damai sejahtera-Mu ada pada kehidupan masyarakat di bumi ini, supaya bumi ini dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan kasih sayang, dipenuhi dengan kepedulian untuk saling menopang, saling menguatkan, saling menghibur, saling menolong satu sama lain. Tuhan Yesus, perkenankanlah kami juga berharap kepada Tuhan, kiranya Tuhan juga berkenan untuk memberkati gereja Tuhan dimanapun berada, supaya gereja Tuhan ini juga dapat senantiasa mewujud nyatakan cita kasih Tuhan melalui berbagai macam kegiatan pelayanan yang mereka lakukan, sehingga pelayanan itu pun juga dirasakan oleh setiap orang yang ada di sekitar gereja Tuhan dimanapun berada. Demikianlah ya Tuhan, doa dan pengharapan ini kami sampaikan kepadamu. Kiranya Tuhan mendengarkan doa-doa kami, dan karena itulah kami juga mohon kepada Tuhan di dalam doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Untuk itu, marilah kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari kita di dalam mengumpulkan persembahan terambil dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-17, yang demikian firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Dengan mengumpulkan persembahan, kita iringi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua. Dalam
Bapak, Ibu, Saudara, dimohon berdiri. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur kami naikkan hanya kepadamu Bapa di surga, oleh kasih karunia-Mu dan berkat yang lebih selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya bahwa semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di surga, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami sudah bersama-sama mengumpulkan persembahan. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, supaya persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayanan-Mu dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Ajarkanlah kepada kami untuk terus mengucap syukur di dalam segala hal, terutama untuk mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini kepadamu. Inilah ya Tuhan, seluruh ungkapan syukur kami, hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Marilah kita wujudkan keharmonisan dan kesukacitaan dalam keluarga masing-masing. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 408, baitnya yang pertama. Sekarang arahkan hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya yang disampaikan melalui hamba-Nya. Allah Bapa, sumber segala kasih karunia, Yesus Kristus sang Juru Selamat, sumber damai sejahtera, dan Roh Kudus, sumber hikmat dan kebijaksanaan, akan senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.